Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Molly dan aku Joy di acara Selamat Sore Medan, dan kita seperti biasa pukul 17 waktu Indonesia Barat akan membacakan 3 berita menarik yang akan kita ulas hari ini. Benar sekali. Iya Tribuners, sebelumnya aku mau info ini ya kan, biasanya kan aku sama Bung Tas. Iya, ini kenapa enggak? Bung Tas lagi kurang enak badan katanya. Makanya hari ini Joy yang nemenin. Katanya bukan enak badan aja, dompet dan juga hati juga. Oh enggak, itu nambahin ya. Iya. Dikasih bumbu. Di bumbu-bumbuin biar kena berita dia kan. Baiklah Tribuners, ini kita langsung aja nih ke berita pertama. Ada berita apa tuh Joy? Ya, berita pertama ini yaitu datang dari Labuhan Batu. Polda Sumut menyatakan Aibtu Donald Panggabean, 47 tahun, personel Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu, terancam dipecat dan kena pidana lantaran ketangkap mencuri besi rel kereta api. Iya, padahal dia seorang anggota kepolisian. Benar kan, sekali. Tapi dia kenapa mencuri besi rel kereta api gitu? Yang jelas-jelas itu fasilitas untuk rakyat dibangun negara, dan dia yang digaji oleh rakyat yang mencuri. Tapi dia nyuri. Ya, jadi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan perbuatan Aibtu Donald ini merupakan tindak pidana, ya jelas ya. Ya, jadi katanya juga kalau misalnya nih Aibtu siapa tadi yang Aibtu Donald ini memang terbukti mencuri, dia bakal dikeluarkan atau dipecat dari kepolisian. Istilahnya masuk polisi itu nggak gampang ya, kita semua tahu ya. Kalau nggak banyak duit apalagi lebih susah kan ya. Iya benar. Mulutmu dasar. Jadi kalau misalnya lama ya, lemot ya anaknya. Jadi kalau misalnya, karena apalagi kalau misalnya nih Aibtu Donaldnya yang melakukan masuk kepolisian itu dengan secara jalur benar ya kan, lurus. Oke. Terus tiba-tiba dia melakukan kesalahan itu yang hal sepele yang kayak itu apa sih kau nyuri besi rel kereta api? Iya. Jadinya dia dipecat gitu. Benar. Hilang semuanya. Perkara berapa sih harga besi rel kereta api coba? Enggak perkara sih. Berapa harganya? Pasti dia nyurinya itu enggak satu rel. Nah, pasti berarti banyak. Semua rel dari itu ya, dari Siantar ke Medan ya dicurinya enggak, pasti dia itu nyurinya enggak sedikit. Apalagi rel itu satu gini itu kurang lebih mau 5 kilo. Rel itu 5 kilo. Berapa harganya? Pernah ya nyuri ya? Jangan di sini. Nanti aku pula yang di kalian beritakan, kan gak asik ya kan. Jadi saat ini Aibtu Donald sedang diperiksa di Polres Asahan setelah sebelumnya ditangkap bersama Serda Sahrial yang merupakan anggota TNI Koramil Aek Kanopan Kodim Labuan Batu. Duh, kenapa berdua? Ya? Berdua. TNI sama Polri. Iya itu dari berita ini ya. Nah sebelumnya pada Sabtu 4 Februari seorang personel polisi Aibtu Donald dan personel TNI Serda Sahrial ditangkap warga mencuri rel kereta api di KAI di Desa Ledong Barat, Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Jadi iya Joy, aku pernah bawain SSM sama Ica. Ada pencurian rel kereta api di Kabupaten Asahan itu sampai 2 ton. Dan sampai kali ketiga ternyata mereka pelakunya TNI dan juga Polri. Iya. Dan tahu nggak dia itu pakai apa ngangkutnya? Pakai mobil ambulan. Nggak, yang kerennya biasanya kan TNI sama Polri ini kan bentrok. Iya. Ini kompak ya, tapi halnya negatif, iya, bukan sekali. Positif ya. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Personal yang diamankan itu Pak, mencuri rel itu Pak, seperti apa Pak? Oh itu diproses. Proses? Ya, lagi diproses di mana, di Polres Asahan. Di Polres Asahan. Sanksinya Pak? Yang jelas jika terbukti tentu itu kan pidana ya. Tentu sanksi pidana yang akan diterapkan. Pemecatan mungkin Pak? Atau? Kita lihat nanti dari proses pidananya itu nanti kita lihat sambil bersamaan. Ya. Nah tadi yang bikin penasaran di awal ada foto-foto gitu ya. Itu siapa aja? Sedangkan kan di berita yang kita baca ini cuma 2 orang kan. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih ke reporter kita, ada Bang Freddy Santoso. Halo Bang Freddy Sambo. Halo Bang Freddy.
Bang Freddy. Oke, Bang Freddy Sambo. Halo. Ya, halo Bang. Memang Abang ini selalu ganteng ya. Bang, bisa tolong dijelaskan dulu Bang, sebenarnya ini kejadian pencuriannya kapan? Terus siapa aja sebenarnya terlibat dalam kasus pencurian besi rel kereta api ini? Silakan Bang Freddy. Ya, jadi kasus pencurian ini terjadi pada hari Sabtu kemarin, di mana ada satu oknum polisi dan juga satu oknum anggota TNI yang ditangkap warga karena mencuri kurang lebih ada 17 batang rel kereta api. Nah, kemudian setelah diamankan warga, mereka ini dibawa ke Polres Asahan. Dan ada 2 warga sipil lagi yang diamankan dan salah satunya itu adalah anak di bawah umur seperti yang kita lihat tadi. Dan saat ini mereka masih terus diperiksa. Nah, anggota polisi itu adalah anggota dari Polres Labuan Batu. Oh, jadi ada 4 orang tersangka nih yang terlibat dalam pencurian ini, Bang Freddy? Iya, jadi ada 4 orang, 1 polisi, 1 tentara, dan 2 warga sipil. Begitu, Molly. Oke. Udah berapa kali Bang mereka ini mencuri rel kereta api nih Bang? Besi rel kereta api. Rel kereta api yang dicuri ya? Iya, jadi memang sejauh ini belum diketahui berapa kali karena memang masih begitu ketangkap warga langsung diamankan dan belum ada keterangan resmi baik dari Polres Asahan dan Polda Sumut. Akan tetapi Polda Sumut mengatakan apabila memang personel Polres Labuan Batu ini terbukti bisa terancam dipecat dan terkena pidana. Begitu. Oke. Bang Freddy, dari 17 batang ini kisaran berapa itu Bang nominal yang dicuri Bang? Kalau dirupiahkan tuh dari 17 batang besi. Iya, jadi diperkirakan total kerugian kereta api itu kurang lebih 270-an juta begitu, Kan? Molly. Mahal. Oke. Ya, ratusan juta, 200. Itu 10 juta itu kurang lebih. Itu Bang pencuriannya itu besi yang berhasil dicuri itu apa sempat dijual kah baru ketahuan atau memang belum sempat terjual masih disimpan oleh para pelaku nih Bang? Iya, jadi memang menurut informasi yang kita dapatkan memang 17 batang rel kereta api ini belum sempat dijual tapi memang sudah dinaikkan ke dalam truk kol diesel. Dan menurut informasi yang kita dapat mereka ini untuk memotongnya itu menggunakan seperti mesin las itu ya, las listrik untuk memotong rel ini. Karena memang jika secara manual mungkin tidak akan bisa terpotong. Oke. Baik Bang, apakah sudah ditemukan mereka ini yang menyuruh siapa atau penadah yang mungkin mau menerima besi yang telah mereka curi Bang? Jadi sampai saat ini memang belum diketahui motif dan kemana besi rel kereta api ini akan dijual. Tapi memang biasanya untuk besi rel kereta api ini memang biasanya ada penada-penada khusus ya, karena memang tidak mudah untuk menjual besi rel kereta api ini karena memang biasanya pemulung atau penampung ya, butut atau barang-barang lewat itu biasa mengerti apabila menerima besi-besi rel kereta api ini berbahaya, bisa termasuk tindak pidana begitu. Oke. Bang Freddy, bisa diceritakan Bang bagaimana sih kronologi sampai akhirnya ketahuan nih ternyata 4 orang pelaku yang mencuri besi rel kereta api ini Bang? Oke, jadi memang menurut informasi yang kita dapatkan ini awalnya mereka ini diamankan warga dan tugas kereta api. Jadi pada saat itu mereka tuh sempat curiga karena adanya aktivitas pencurian, kemudian besi-besi itu juga ketika di stop itu kan truk itu ternyata sudah ada besi-besi itu. Akhirnya menghindari amukan massa, pihak dari kereta api menghubungi kantor polisi setempat. Kemudian jadi sebenarnya ketika mereka ketika mereka melakukan proses pencurian itu sebenarnya udah kepergok sama warga juga gitu, terang-terangan mereka melakukannya ya? Iya, informasi yang kita dapatkan begitu dan mereka itu menggunakan mesin las itu ya untuk memotongnya itu. Kemudian setelah diamankan itulah baru diketahui ternyata 2 dari 4 yang diamankan itu merupakan aparat, satunya polisi dan satunya lagi anggota
TNI. Oh, baik Bang Freddy, apakah ini ada keterkaitannya dengan pencurian besi rel kereta api yang juga baru-baru ini terjadi di Kabupaten Asahan, Bang? Nah, ini belum diketahui apakah Oke. ini satu sindikat atau belum, karena memang sampai saat ini memang polisi masih irit bicara, khususnya Irit Polres bicara, Asahan ya. sendiri masih irit bicara. Masih soal dalam penggalian ya, Bang? Pendalaman. Soalnya di daerah yang sama ya kan, Iya. sama-sama Asahan. Jadi sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada konversi pers ya, Bang? Iya. Oke, kapan Bang kira-kira konversi persnya tuh? Nah, sejauh ini belum diketahui kapan konferensi pers itu, karena memang teman kita yang di Asahan juga sampai sekarang sepertinya belum dapat konfirmasi soal kapan konferensi pers dan lebih detailnya bagaimana mereka mencuri dan di mana rel kereta api ini dijual gitu, Molly dan Joy. Oh, Baik, oke, Bang. baiklah. Kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk lanjutan berita ini Bang. Seru juga nih soalnya kan. Dua aparat nih yang terlibat ya. Kompak orang Iya. ini kali ini. Bisa kompak gitu orang tuh ya. Oke, baik, terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat Selamat sore, sore. Bang. Ya, baik, selamat sore Molly dan Joy. Oke, Sangat sedikit. amat disayangkan Iya, ya. benar. Itu kan tapi tadi lebih kepada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kalau bakal ada pemecatan ke Iya. anggotanya. Kalau Kalau TNI belum ada kayaknya ya konfirmasinya ya. Kayak masih diam kali ya. Dan kalau bisa bukan. Nekat gitu loh. Ini Labuhan Batu, dia ke Kisaran, ke Asahan nyurinya gitu. Emang udah terbukti kan belum? Iyalah, istilahnya kan jauh, dia dari Polres Labuhan Batu. Kalau dia dekat-dekat situ kan, iya ya, bisa masa jadi kok ya. nyuri di tetangga kau? Ketahuan ya, tapi cepet sayang kali sekali sih dikeroyoknya. anak di bawah umur Juga terlibat. ikut terlibat ya, diajak-ajak sama orang itu ya. Kasihan. Iya loh. Baiklah, kita langsung lanjut aja nih ke berita kedua kita ya. Jadi ini lagi-lagi ya, biasa di daerah Belawan. Entah kenapa kayaknya saat Selamat Sore Medan aku selalu bawa cerita tentang tawuran yang ada di Belawan. Sama. Entah kenapa ya. Jadi ini kronologi pembacokan dan penyerangan. Pembacokan lagi. Iya, penyerangan terhadap Amrizal di lingkungan 43 Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang terjadi pada hari Senin 6 Februari 2023 dini hari. Jadi bermula saat segerombolan anak muda cekcok nih di depan rumahnya si Amrizal. Terus mendengar keributan tersebut, Amrizal ikut menegur kelompok yang melakukan cekcok di depan rumahnya. Yang namanya depan rumahnya ya Iya. kan? Bising loh, dini hari lagi kan Iya, aku lagi ganggu. tidur gitu kan ya. Nah, terus merasa nggak senang nih para pemberontak ya, siapa sih pemuda yang melakukan cekcok itulah, terus langsung kayak marah, terus langsung ngasih senjata tajam yang celurit gitu. Sajam kepada dirinya. Langsung kena-kenain. Sempat ngelak nih Sam Rizal, cuman ternyata karena ditangkis itu kena juga di bagian kepala sama katanya jarinya ada yang Hampir putus. Mm-mm. Pelipis dia sobek. Nah, dia udah mencoba menghindari mal, tapi memang pemuda ini sudah membabi buta, nggak terima kan ditegur. Kenapa ya? Kayak orang Belawan itu emosinya nggak bisa dikontrol kali ya. Menggebu-gebu kan. Apa masuk psikolog aja semua nggak? Iya loh. Yang lakukan pemberontakan di daerah Dan sana. itu yang anak-anak di bawah umur juga pelakunya gitu. Jadi untuk keributan yang terjadi itu nggak tahu nih apa penyebabnya juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah ribut aja di depan rumah si Amrizal. Jadi kan ya kita yang lagi tidur juga palak lah istilahnya kan, merasa terganggu, ditegur malah dibacok. Jadi saat ini Amrizal mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi akibat luka robek di pelipis dan jari telunjuk yang nyaris putus. Bayangin tuh Tribuners. Pakai celurit pula. Jadi saat ini udah dilaporin juga atas kejadian ini tuh, udah dibuat laporan juga ke pihak kepolisian oleh Amrizalnya. Jadi semoga ketangkep juga supaya nggak menjadikan kekhawatiran di diri kan. Istilahnya itu karena lingkungan rumah dia juga. Kau bayangin dia ada sembuh, besok dia balik pulang Tiba-tiba di teror gitu kan. benar, karena udah melaporkan. Tapi bagaimana ya pihak kepolisian di sana yang sering sekali mendapat laporan dari warga. Muak kali ya. Iya, tentang tawuran lah, bacokan lah, pencurian lah. Jadi cukup sedih dan ngeri sebenarnya sekarang ini kondisi Belawan. Apalagi kemarin kan Mall, Tugu Cinta Damai yang dibangun. Iya. Dihancurin. Menolak damai. Ya. Oke, ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini.
Jadi awalnya gitulah, keluar ribut-ribut di luar. Dulu udah keluar lagu deh. Dari ribut keluar gitu kan. Nah, itu kurang lagi itu. Ngapain jadi ribut bilang? Itulah dilempar terus. Jadi ikut campur aja gua katanya. Udah tebas terus. Ngelak-ngelak lawak ya kan. Baru keluar lagi, kakak-kakak keluar semua. Tolonglah baru bubar lagi. Langsung dibaca ya bang. Sajamnya itu bentuk apa bang? Parang lah. Parang. Itu lewang lah. Ada sekitar berapa orang tadi bang? Baru hitung lah, kami lah. Rame lu daripada warga. Kalau untuk keributan itu ada nggak kira-kira tahu bang apa penyebabnya? Itu mati nggak tahu. Tiba-tiba ada di lingkungan kami itu. Kalau untuk pelaku bang kira-kira orang mana bang? Itulah nggak tahu pelaku orang mana. Gabung orang tuh. Nggak bisa bilang juga. Awal mulanya itulah Chandra katanya. Tapi yang mengapi aku bukan Chandra. Berarti yang adu mulut aja sama Chandra itu. Sama Chandra kan nggak ada apa-apa. Sudah kawan-kawan ini aja. Yang enak ketangnya itu ikut dia lah bahasa kan. Berarti setelah bang tegur mereka langsung menyerang aja. Iyalah. Ikut campur ya pokoknya. Dan tadi malam ini bang udah abang laporkan ke polisi. Nah, dilapor sama. Nah, ini bang bagaimana harapan abang? Ya, harapannya ya ditindaklanjuti lah. Yang sebaiknya kan. Aku mau sembuh juga ini, aku mah pengangguran mau bekerja ya kan. Kalau untuk biaya perobatan ini dari mana? Itulah, maksudnya tidak tahu lah dari mana. Ya, itu dia ya. Bahkan Itu tadi langsung wawancara ya reporter kita dengan korban yang sedang mendapatkan perawatan di Blur karena ya mungkin permintaan dari korban juga, terus juga itu kan lukanya gitu. sampai dia bilang udah ngelak awak katanya. Tapi ya tetap juga kena. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Bang Aprianto. Halo Bang. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore Kak Joy dan Kak Molly. Iya. Oke, Tadi Bang. sempat singgah beda kamar dulu Abang ya. Baiklah Bang Aprianto, gimana Bang ini kronologi pastinya nih seperti apa sampai emang apa sih yang dikatakan oleh korban hingga terjadinya pembacokan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku ini Bang Aprianto, silakan. Ya Kak, kejadian tersebut terjadi di lingkungan 43 Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Mandam Belawan pada dini hari tadi. Itu jamnya ada jam pastinya nggak Bang, jam berapa? Sekira pukul 12 sih Kak. Jam 12 malam. Oke. Jam 2. Oh, jam 2. Oke, siap. Terus Mendengar suara keributan di depan rumahnya, Amri Jalil ini pun lantas keluar dari rumahnya dan menegur para remaja tersebut. Dia menyebutkan, kalau mau ribut kalian jangan di sini. Oke, itu berapa orang Bang? Dia mengira itu ada puluhan Kak, karena itu diduga dia ada 2 kelompok Kak yang terlibat cekcok Kak. Oke, yang mengenai Pak Amrizal ini kelompok yang mana Bang? Apakah mereka bergabung untuk mengenai Pak Amrizal atau salah satu kelompok aja? Ya Kak, dia menduga itu Kak, pelaku itu pemuda warga Gang 2 Palo yang warga Kelurahan Belawan 2 juga. Dia tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Kak. Oke. Terus lanjut Bang, gimana lagi Bang? Setelah itu, setelah ditegur? Nah, setelah ditegur tersebut, pada pemuda tersebut Kak sempat membalas dengan, kau mau ikut campur aja kau, dan langsung pelaku tersebut menyerang dengan melempari batu dan membabi buta menyerang menggunakan senjata tajam. Saat diserang tersebut, si Amrizal sempat menepis, namun disayangkan karena secara membabi buta, senjata tajam tersebut pun terkena ke bagian pelipis sebelah kanannya hingga robek cukup dalam, dan jari telunjuknya sebelah kanan nyaris putus. Kanan, ya? Dan tadi pun informasinya urat pada jari tersebut pun sudah putus Kak. Aduh. Dan saat kejadian tersebut pun dia sempat dilarikan ke beberapa rumah sakit, mulai dari rumah sakit Angkatan Laut Belawan, Ulan Windy, Esmun, hingga dibawa ke rumah sakit Pirngadi. Itu kenapa Bang bisa banyak kali pindah gitu? Karena kondisi jarinya yang sudah nyaris putus Kak. Oke Bang, apakah ada saksi mata yang melihat kejadian ini secara langsung? Untuk saksi matanya itu Kak, ada ibunya sama ada
keluarganya Kak yang keluarganya melihat ya. tersebut. Baik Bang Aprianto, ini kan kejadiannya udah dini hari ya hari ini ya kan. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bang terkait para pelaku yang sudah berhasil ditangkap kah atau penyebab dari terjadinya cekcok di depan rumah beliau itu karena apa? Ya Kak, tadi saya sempat konfirmasi ke Humas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak AKP Husni, dia menyebutkan masih dalam proses penyelidikan. Dan dari Kepala Lingkungan sendiri pun tadi saya sempat menanyakan apakah sudah diberlakukannya jam malam seperti yang diminta oleh Kapolres Pelabuhan Belawan. Dia mengatakan jam malam tersebut sudah dilaksanakan Kak. Mereka berposko di Jalan Slebes di Kelurahan Belawan 2. Namun kejadian tersebut tadi malam lepas dari pantauan mereka, yang dimana sebenarnya mereka itu aktif dari pukul 10 malam hingga 6 pagi. Gitu. Oh, cuman karena lokasinya tidak di tempat posko itu ya, terjadi keributannya itu ya Bang? Iya Kak, dan juga mereka sebenarnya tetap berpatroli setiap malamnya, cuman ada tadi patroli. malam itu memang mereka lepas pantau Kak kejadian tersebut. Oh, tapi padahal kan tadi Abang sebutkan ada puluhan orang ya. Harusnya kayak kalau misalnya beneran ada patroli ya, nggak tahu juga ya Bang. Nggak lepas dari pantauan seharusnya karena itu rame. Mencurigakan rame ngapain gitu ya kan? Oke, terus gimana Bang kondisi korban saat ini? Dan korban pun saat ini masih berada di rumah sakit Pringadi Kak, mendapatkan perawatan, dan tadi informasinya juga mereka mau dirujuk kembali. Namun sampai saat ini mereka belum mengetahui ke rumah sakit mana akan dirujuk oleh pihak. Itu untuk apa? Kenapa dirujuk lagi Bang? Karena kondisi tangannya itu Kak, bagian uratnya pun sudah putus. Yang menyatukan tangan jari tersebut yaitu cuma kulit saja Kak. Kulit aja mau. Tipis sekali tuh ya. Oke. Terima kasih Bang. Oke, aku agak sedikit ngilu ya jadinya ya. Baik. Semoga Abang udah ada ini nanyain ke pihak kepolisian, masih memang belum ada ya Bang konfirmasinya? Belum ada Kak. Sampai saat ini masih proses penyelidikan Kak. Karena tidak ada rekaman atau apa. Cuman ada saksi-saksi saja Kak yang saat ini sedang diperiksa. Berarti Bang begitu selesai dia dibacok, para pelakunya ini langsung kabur gitu, tidak sempat diamanin warga? Langsung kabur Kak, dan warga pun tidak berani mendekat Kak, karena memang mereka memiliki senjata tajam. Oke. Sampai semua pelaku ya, yang puluhan orang tadi ya yang membawa senjata tajam Bang? Oke. Iya Kak, karena Kepala Lingkungan pun sempat datang langsung ke TKP tersebut. Baik Bang Aprianto, terima kasih Bang. Kita tunggu ya untuk perkembangan dari berita ini ya. Soalnya kan belum ada keterangan juga dari pihak kepolisian nih terkait para pelaku yang berhasil ditangkap mungkin ya. Jangan sampai lepas karena dangerous ya, berbahaya. Baik Bang Aprianto, terima kasih atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Molly dan Kak Joy. Kalau di chat nggak Kak Joy? Oh, sorry, ini internal ya, sorry. Jari dia mau putus, Mol. Aduh, sedih apa sih. diamputasi ya itu ya kan? Udah nggak bisa lagi lah kalau kan? uratnya udah ikut putus. Aduh, kasihan lu. Kayak yang aku nggak tahu lah ya, mungkin mental orang beda-beda kan. Kalau orang Belawan ini kurasa mentalnya kayak bunuh orang, kayak berhasil membaca orang tuh senang kali ya, nggak ada kepikiran, nggak ada takut gitu kali ya. Dan juga betul-betul orang Belawan ini harus di psikolog semua sih, ikut psikolog. Karena mungkin dia tahun 2000-an semua kan, Gen Z. Kayak gitu juga. Tapi ini kan juga sebuah warning buat kita semua, karena kenapa di sana itu anak-anak sekolahnya justru yang malah ikut itu. Iya, karena tawuran. terikut dari lingkungan. Benar, apakah lingkungannya ada sanksinya? Ada orang dewasa sebenarnya yang menyuruh mereka, apalagi sebenarnya nggak disuruh sih kalau menurut aku mungkin itu anak-anak itu nggak disuruh, tapi ikut terdoktrin nih dengan tingkah-tingkah orang dewasa di sekitar lingkungannya. Provokasi. Terprovokasi. Iya, ini terprovokasi. Udahlah, Joy. Provokasi. Ya. Ya benar. Kemungkinan dari lingkungannya kalau aku ya. Jadi kayak
ikut panas, sosok mau keren ya kan. Iya. Karena dia menganggap orang-orang dewasa yang kayak gitu tuh keren. Jadi dia ngikut-ngikutan gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya mungkin bisa diterjunkan banyak psikolog ke daerah Belawan sana ya, supaya mental orang-orang Belawan ini jangan kekerasan aja nih ya kan. Padahal kayak kalau Belawan bersatu nih nggak suka tawuran, pasti maju tuh, apalagi di pelabuhan. Daerahnya. Citranya ini jadinya jelek. Jangan nurunin harga tanah kalian sendiri dong. Ya, Serem kan ya. Benar. Baiklah, kita langsung masuk aja nih ke berita ketiga kita atau berita terakhir kita. Ini tentang Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang mengusir paksa massa yang meramaikan kantor gubernur jelang pertemuan antara Gubernur Edi Rahmayadi dengan Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap atau TSO dengan PLT Bupati Palas Ahmad Zarnawi Pasaribu. Jadi memang ada beberapa massa yang ikut dalam, kan hari ini pertemuannya nih. Terus ternyata ada massa yang kayak ngelakuin aksi apalah, nggak tahu lah ya. Terus Edi mungkin Bapak Edi. Maaf ya Pak Edi mungkin merasa terganggu ya, karena itu kan kantor dinas. Benar. Terus langsung memarahi para massa dan juga pengacara yang dibawa oleh TSO. Terus lalu ternyata dijawab nih sama pengacaranya karena diusir. Ini kan kantor dinas yang untuk masyarakat juga, jadi nggak masalah dong masyarakat melakukan demo di sini gitu, masa aksi di situ. Ya. Cuman ternyata Pak Edinya nggak terima. Bubar nggak katanya. Kalau nggak saya usir nih bupati kalian gitu. Pak Edi mungkin emosinya juga lagi nggak stabil PMS kali ya, nggak tahu lagi. Ya Allah, nanti aku kena pula ya Allah, maaf Mau Edi. hati-hati lo mau. Kena culik aku kalau besok misalnya nggak nampak lagi berarti takut. Udah mau lanjut. Jadi ya kronologi seperti itulah ya. Pak Edi pokoknya tidak senang dengan kehadiran para massa yang ingin membela TSO. Jadi melakukan aksi di depan kantor bupati, dan kan Pak Edi tidak senang dengan aksi tersebut. Baik. Ini ada videonya, Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Anda masih sampai sini pengacara di mana ini? Ya, mana pengacara? Boleh pengacara sampai ke sini. Mana Anda? Jangan bohong. Terus apa? Mana bupatinya? Bupati siapa? TSO. TSO udah ke atas. Sudah. Terus ngapain jalannya kamu begini? Dulu tahu baru nanti mendengar saya beritahu. Kok pengacara begitu? Ini kantor Bung. Jangan kau bikin Kabupaten Padang Lawas di sana, kamu kantor itu enakmu. Tapi saya gubernurnya. Saya juga memilih Bapak. Terserah kamu mau memilih aku atau saya. Kamu jangan bantah. Saya pilih Bapak dulu. Mau bubar nggak? Bubar. Kamu jadi kawan-kawan. Mau bubar nggak? Kau. Mau bubar enggak? Kalian mau bubar enggak? Oh, ini pengacara yang buat ini. Saya orang sampai mau terbuka datang mau masuk kantor. Bubarkan. Suruh keluar dari halaman kantor.
Pak, terkait Pak, Makanya tadi Bapak marah-marah sama orang itu ya. Oh tak marah, saya tak usir. Pak, Diusir terkait karena masuk ke halaman orang itu masuk ke pasal. Tahu pasal berapa yang melanggar itu? Tahu dia tak mau disebut. Terus ini rumah rakyat, salah dia. Ini rumah pemerintahan, rumah rakyat DPR. Oke, harusnya wartawan tadi yang Pak, Nah itu ya. Jadi kata Pak Edi tadi menjelaskan kalau Pak Edi nggak marah. Iya, cuma ngusir. Heeh. Ngusir kan nggak selalu dengan Iya. kekerasan, dengan kemarahan. Mungkin adanya tegas. Iya, Pak Edi kan pangkostrat kan, Iya. otomatis pasti tegas gitu Dan orangnya. adanya. Jadi mungkin ditangkap signalnya marah, Mm-mm. seperti itu. Ya daripada kita mendebat-debat dan menduga-duga nih ya, lebih baik kita langsung tanya aja sama reporter kita, ada Kak Rektin Hani. Halo Kak Hani. Halo Molly dan Joy, selamat sore. Selamat sore Kak Hani. Kak, ini boleh diceritakan Kak, sebenarnya apa tujuan masa yang datang ke kantor Bupati dan seperti apa tadi respon dari Bapak Edi yang sesungguhnya nih Kak Hani. Silakan Kak Hani. Iya, jadi tadi sejak pagi di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro itu memang sudah ramai didatangi oleh massa, baik itu dari kepolisian juga sudah berjaga-jaga di sekitar kantor gubernur, kemudian juga ada massa dari Bupati Padang Lawas nonaktif, Tengku Sultan Oloan atau TSO, kemudian juga PLT Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu. Dan mereka sebenarnya hanya menunggu dan mereka ingin mendengar langsung hasil dari pembahasan terkait keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ke depannya. Karena pada saat ini Padang Lawas itu sudah hampir 2 tahun dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Sejak pada Mei 2021 lalu, bupatinya yang ditetapkan sejak 2018 lalu itu sakit. Pak TSO itu sakit, dikabarkan sakit stroke sejak Mei 2021. Kemudian pada sekitar November 2021 diangkatlah pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas karena terjadi kekosongan pada saat itu sekitar 3 bulan lebih sehingga Gubernur Sumatera Utara menetapkan untuk mengangkat PLT untuk melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas. Nah pada hari ini dilakukan pertemuan antara Gubernur dengan Bupati Palas nonaktif, TSO, kemudian juga PLT Bupati Padang Lawas dan kemudian juga Sekretaris Daerah. Dan pertemuan ini sebenarnya untuk membahas hasil dari rapat yang dilakukan sebelumnya di Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau berdasarkan dari keterangan kuasa hukum Pak TSO tadi menyatakan bahwa hasil rapat di Kemendagri itu menyatakan bahwa seharusnya Pak TSO sudah bisa menjabat kembali karena sudah dikeluarkan surat keterangan sehatnya. Oh, udah sembuh ya. Oke. Lalu? Iya, tapi kalau berdasarkan dari keterangan Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, yang tadi menjelaskan terkait hasil pertemuan dengan pihak Padang Lawas, pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, tadi menyatakan bahwa kondisi Bapak TSO belum sehat, karena belum ada keterangan resmi dari dokter yang menyatakan beliau sudah bisa bertugas kembali. Dan tadi kami juga sudah sempat mencoba mewawancarai Bupati Palas nonaktif, baik Pak TSO, kemudian juga Wakil Bupati Ahmad Zarnawi Pasaribu, tapi mereka tidak memberikan banyak keterangan. Tadi Pak TSO juga terlihat belum bisa berbicara banyak ya karena kondisinya. Oh, berarti belum sembuh dong? Tadi Pak Iya. Ahmad Zarnawi juga tadi hanya menyatakan bahwa kedepannya masih dijabat oleh PLT begitu aja. Tapi kalau soal kondisinya tadi hanya dijelaskan oleh kuasa hukumnya aja, Pak TSO sendiri belum banyak berkomentar. Oke, jadi sebenarnya masa itu kepengennya itu dengar dari hasil pertemuan ini itu seperti apa Kak harapannya? Nah, sebenarnya tadi masa itu ada 2 masa ya. Yang pertama ada masanya dari Bupati Palas nonaktif, Pak Tengku Sultan, kemudian juga ada masa dari Wakil Bupati, Pak Ahmad Zarnawi. Jadi tadi ada 2 kubu sebenarnya, yang masing-masing kubu pasti menginginkan mereka tetap memimpin ya? Tetap memimpin. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan saat ini memang di pemerintahan Kabupaten Padang Lawas itu memang terjadi seperti
dualisme begitu, karena masing-masing dari bupati maupun wakil bupati yang saat ini jadi PLT itu sama-sama merasa masih memiliki wewenang begitu. Sementara kalau dari Pak Edi sendiri masih menetapkan PLT. Tapi kalau di Padang Lawas sendiri masih banyak polemik lah gitu. Jadi masing-masing baik bupati maupun PLT bupati itu mengangkat beberapa pejabat, kemudian juga ada pencopotan pejabat yang dilakukan tanpa ada koordinasi lah gitu di antara keduanya. Baik Kak, kalau dari sisa masa jabatan dari Pak TSO ini berapa lama lagi Kak? Kalau untuk jabatannya sampai sekitar September kalau nggak salah. September tahun ini. Jadi hasil pertemuan tadi tetap PLT yang memimpin untuk daerah sana, Kak? Iya, hasil pertemuan tadi dijelaskan Gubernur Edi Rahmayadi tetap dipimpin oleh Pak Ahmad Zarnawi sebagai PLT karena memang Pak TSO itu masih belum pulih. Tapi tadi Pak Edi tidak menutup kemungkinan kalau TSO sudah sembuh, beliau akan mengaktifkan kembali TSO ini sebagai bupati. Lalu Kak, Pak Edi sebenarnya seperti apa nih yang Kakak tangkap ya dari Pak Edi menjumpai masa ini? Apakah Pak Edi memang terlihat marah dengan masa yang datang rame-rame ke kantor gubernur atau seperti apa nih yang Kakak tangkap tadi? Ya, kalau tadi kondisi di lapangan sebenarnya memang saat itu kondisi di kantor gubernur memang banyak pengunjuk rasa ya, selain dari yang Bupati TSO ini, selain yang berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, kemudian juga memang tadi ramai dipenuhi oleh untuk persiapan Hari Pers Nasional besok. Jadi memang tadi ramai dan pintu masuk Pak Gubernur yang seperti biasanya itu jadi tertutup. Jadi kemudian pas Pak Gubernur masuk, terus di lobi ada rame-rame, dia sepertinya terpancing emosi, ditambah lagi sikap dari kuasa hukum pihak Bupati TSO ini yang sedikit melawan dia gitu kalau bisa dibilang, sempat menunjuk-nunjuk dia juga, tempat juga ada perlawanan lah istilahnya, seperti kayak mengatakan bahwa ini kan rumah rakyat Pak, kami bisa masuk, harusnya kami nggak salah dong nunggu di sini gitu, dan seperti itulah. Dan Pak Edi dia nggak suka ya ada yang kurang sopan, dan dia menurut dia sikap itu menunjukkan sikap sombong lah pada saat itu. Jadi dia langsung bersuara tinggi pada saat itu karena merasa dia dilawan, terus dia merasa tidak dihormati juga sebagai gubernur juga gitu. Berarti terpancing ya dengan suasana riuh yang ada di kantor gubernur hari ini ya, Kak Ani. Ini Kakak posisinya masih di kantor gubernur, Kak? Iya, masih di kantor gubernur. Masih padat, rame? Masih karena besok HPN, jadi ini kan acara nasional Kak, jadi udah banyak sekali yang datang ke sini, masih ramai. Baik Kak nih, semangat loh Kak, masih di kantor gubernur ya, masih dengan kepadatan orang-orang di sana ya, untuk menanti Hari Pers Nasional nih ya, yang besok ya Kak? Iya, besok sampai tanggal 9 acaranya Kak. Oke, baiklah, terima kasih Kak Ani atas laporannya, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Terima kasih. Kalau dipikir-pikir mal sampai September 2023 ya tadi masa jabatannya sebentar lagi gitu loh, kayak ya udah. Iya, apalagi masih tadi panjang. Apalagi tadi waktu mau diwawancara sama Kak Hani tuh ya, katanya masih susah untuk ngomong kan, berarti kan memang belum pulih. Jadi keputusan 100%. Dari Pak Gubernur Pak Edi juga sudah tepat ya untuk membiarkan bupati nonaktif ini untuk beristirahat. gitu. Dan kan, cuman itu tadi ada seperti ada 2 orang yang memimpin di satu daerah itu juga. Jadi mungkin ada masing-masing dari supporter mereka tuh yang kepengennya tuh ya tetap bupati ini atau PLT ini, bupati PLT ini gitu. Kalau ditengok dari mata kepala sendiri yang sehat lah dahulu, bahkan kalau memang harus istirahat, tapi agak curiga juga nih sama dokternya yang ngasih surat keterangan sehat, tapi dimintai keterangan belum bisa juga ya kan. Suka kali nambahi isu ya kamu ya. Baik. Itu Tia tadi Tribuners 3 berita kita hari ini ya. Yang pertama tadi ada soal Yang pertama pencurian besi rel kereta api yang diduga oleh oknum yang dilakukan oleh
oknum aparat dari TNI dan juga Polri dan saat ini sedang masa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Terus berita kedua soal adanya cekcok pembacokan ya di daerah Belawan ya, lagi-lagi Belawan nih ya Tribuners, dan masih dicari nih untuk para pelakunya dan korban sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Pirngadi. Dan segera dirujuk tadi katanya. Iya, akan dirujuk ya karena jari dari korban telunjuk hampir putus, nyaris. Baik, berita ketiga tadi tentang Bapak Gubernur kita, Bapak Edi Rahmayadi yang ingin membubarkan massa yang datang ke kantor gubernur ya, karena dianggap terlalu memadati kantor gubernur yang sedang ada acara juga besok hari. Padet-padetnya gitu ya untuk persiapan Hari Pers Nasional. Pokoknya Pak Edi terpancing emosi lah katanya tadi ya, karena dari pengacaranya juga katanya tidak sopan. Nunjuk, tapi ngeri juga ya berani nunjuk gubernur. Saya nggak ada videonya tadi. Oh, mau kali. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita ya. Pastikan terus untuk kalian menyaksikan Selamat Sore Medan dari hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian yang kepengen mencari up-to-date berita yang aktual, ter-up-to-date dan juga terkini nih, bisa langsung datangin website kita di www.medan.tribunnews.com atau di media sosialnya ada di mana aja, Joy? Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, dan ada juga di Snack Video. Benar sekali. Baik, Tribuners, terima kasih nih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Kalau gitu aku Molly. Dan aku Joy. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Bye, Tribuners.